New Zealand merupakan salah satu negara di belahan selatan dengan kultur balap yang kental. Orang-orang di New Zealand terkenal karena keterampilannya dalam membuat motor dan mobil yang sakit jiwa di gubuk usang yang berada di bagian belakang rumah. Meskipun dengan peralatan yang seadanya. Contoh yang paling terkenal adalah John Britten dengan brand motor Britten yang selalu membuat motor balap dengan teknologi yang radikal. Tapi, jauh sebelum John Britten mulai membangun Britten Motorcycle di gubuk tua di belakang rumahnya, ada satu orang lagi yang dikenal punya daya juang tinggi dan ulet dalam mewujudkan mimpinya untuk membuat sepeda motor terbaik di dunia. Dia adalah Burt Munro. Burt Munro punya nama asli Herbert James Munro. Dia lahir pada tanggal 25 Maret 1899 di kota kecil bernama Invercargill yang berada di selatan New Zealand. Dia lahir, besar, dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana. Burt Munro sendiri sedari kecil sudah jadi penggila kecepatan. Bahkan sebelum sepeda motor pertama kali masuk ke kampung halamannya. Keluarganya punya peternakan kuda di timur Invercargill yang sekaligus dijadikan tempat tinggal. Di peternakan itu, Burt Munro sering berkuda mengelilingi peternakan keluarganya. Selain itu, dia juga punya minat terhadap dunia teknik, di mana dia membuat sebuah meriam untuk melindungi peternakan keluarganya jikalau tentara Jerman menginjakan kaki di sana. Dan dia juga menguji sistem meriam tersebut dengan meletakkan target di dekat gubuk perkakas milik ayahnya. Namun, karena kekuatan meriam itu yang begitu kuat, yang hancur nggak cuma targetnya, tapi gubuk perkakas milik ayahnya juga ikut hancur setelah dihantam proyektil itu. Tahun 1915 terjadi loncatan teknologi besar di New Zealand, di mana ada 2000 motor yang diimpor dari Inggris dan Amerika Serikat. Nama-nama beken seperti BSA, Norton, dan Indian turut menghiasi jalanan New Zealand dengan jajaran motor terbaik mereka. Tapi, mayoritas memang untuk keperluan militer karena memang pada saat itu sedang terjadi Perang Dunia Pertama. Kilauan yang dipancarkan motor-motor import itu ketika dipakai di jalanan turut membuat Munro muda kesengsem. Ia sangat antusias dengan sepeda motor. Sedikit demi sedikit, ia kumpulkan uang hingga dapat membeli sebuah sepeda motor. Dia jatuh hati pada sebuah motor Douglas bermesin 350cc pada tahun 1915 dan disusul beli motor Slayno bermesin 270cc pada tahun 1919. Hobi motornya dapat hambatan karena ayahnya sendiri nggak suka kalau Munro terlalu terobsesi dengan sepeda motor. Respon penolakan dari ayahnya nggak membuat Munro menyerah. Bahkan pada tahun 1920, ia kembali jatuh hati pada sebuah motor Indian Scott. Dan disusul 5 tahun kemudian, Munro kembali jatuh cinta. Tapi sekarang ia benar-benar jatuh cinta sama salah satu wanita. Di tahun 1925, Munro menikah dan memutuskan untuk pindah ke Sydney, Australia. Hobi motor dan hasrat terhadap kecepatan kayaknya udah jadi hal lumrah yang saling berkaitan. Hal itulah yang dialami oleh Burt Munro. Ia rela hidup hemat demi bisa menabung untuk bisa mencicipi balap speedway yang lagi ngetren di Australia kala itu. Tapi, karir balapnya sendiri nggak lama. Ia harus gantung helm setelah Australia juga kena dampak dari The Great Depression pada tahun 1929. Akhirnya, Munro dan keluarga kecilnya kembali ke New Zealand. Walaupun udah dapat ujian yang cukup berat, kecintaan Munro muda terhadap kendaraan roda 2 nggak pudar sedikit pun. Ia putar otak untuk bisa tetap dekat dengan sepeda motor. Kemudian, ia banting setir jadi sales sepeda motor di Alf Tupper Motorcycle Shop. Uang yang ia dapatkan dengan susah payah, ia gunakan untuk memodifikasi motor Indian Scott-nya sedikit demi sedikit dengan kedua tangannya sendiri. Semua itu dia lakuin untuk mengikuti suatu balapan. Pada kala itu, Invercargill dikenal sebagai salah satu tempat suci bagi para penggemar roda 2 di New Zealand untuk bisa geber motor sepuasnya. Dan ada satu tempat yang jadi pusat dari kegiatan kebut-kebutan pakai kendaraan roda 2 di sana. Dan bahkan udah dimulai sejak pertengahan 1920-an, yaitu sebuah balapan yang bertempat di pantai Oreti yang berada di bagian barat Invercargill. Di pantai itu, terdapat trek dadakan sepanjang 26 km yang sering dipakai buat ngejar top speed.
Trek dadakan itu jadi tempat favorit karena alas trek tersebut adalah pasir yang smooth, yang walaupun jadi musuh bebuyutan buat ban, tapi ya termasuk oke lah. Burt Munro jadi salah satu peserta yang langganan ngebut di sana pas weekend. Dia dengan bangganya ngegeber motor Indian Scout yang udah dia korek lagi mesinnya. Modifikasi yang ia lakukan adalah dengan mengganti blok mesin, piston, jalur oli, termasuk mengganti sistem katupnya yang dimana standarnya cuma ada 2 katup. Oleh Munro dimodifikasi lagi hingga katupnya ada 4 supaya tenaganya lebih nendang. Burt Munro dikenal punya kreativitas yang tinggi dalam modifikasi motor. Mayoritas modifikasi yang ia lakuin ya part-partnya dia bikin sendiri. Pada tanggal 29 Januari tahun 1940, dia memecahkan rekor top speed sepeda motor di New Zealand dengan torehan top speed 120,8 miles per hour atau sekitar 194 km per jam. Namun, Burt Munro nggak puas dengan raihan itu. Setelah pemecahan rekor itu, kehidupan Burt Munro sendiri kembali dihadapkan pada ujian yang pahit. Tahun 1945, rumah yang ia tempati bersama keluarganya terbakar. Kemudian, 3 tahun berikutnya, bisnis maintenance truk yang ia tekuni pada saat itu bubar. Dan disusul ayahnya meninggal dunia pada tahun 1949. Burt Munro benar-benar terpukul menghadapi ujian yang bertubi-tubi itu. Ia meluapkan rasa sedih dengan menghabiskan waktu bersama dengan kedua motor yang jadi harta paling berharganya waktu itu, yaitu sebuah Indian Scout yang udah menemaninya selama 20-an tahun dan sebuah motor Velocete tahun 1936. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil yang dijadikan bengkel dan menghabiskan banyak waktu dengan kedua motornya. Pada tanggal 8 Desember 1951, Munro membawa motor Indian Scout-nya ke Ority Beach untuk mengikuti sebuah event yang bernama New Zealand Open Beach Championship. Dia jadi pembalap tercepat pada kala itu. Namun, Munro nggak bisa mengendalikan motornya sendiri. Jadi, di event itu treknya berbentuk huruf I. Setelah melaju kencang di lurusan, para pembalap harus putar balik di titik yang ditentukan panitia. Ketika mau belok, Munro kesulitan untuk ngerem karena rem yang ada pada motor Indianya itu nggak pakem. Untungnya dia nggak sampai crash parah dan masih bisa tetap finish. Di tahun 1953, Munro kembali mengikuti sebuah event top speed trial bernama New Zealand Beach Open Capacity Half Mile dengan motor Indian yang di-upgrade lagi dan mencatatkan top speed 124,1 miles per hour atau 199 km per jam. Kemudian di awal tahun 1957 di ajang yang sama, raihan top speed yang dicatatkan meningkat jadi 131,3 miles per hour atau sekitar 211 km per jam. Tahun 1957 jadi tahun yang sangat produktif bagi Munro. Di tahun 1957 itulah Munro memutuskan untuk terbang ke Amerika Serikat. Tepatnya di padang garam bernama Bonneville Salt Flat yang terletak di negara bagian Utah. Dia cuma nonton aja waktu itu. Tapi pada saat itu, ia merasa mendapatkan ilham untuk ikutan gaspol juga di Bonneville. Loncat ke tahun 1962, Burt Munro pergi ke Amerika Serikat untuk kesekian kalinya. Tapi kedatangannya kali ini sangat spesial. Ia membawa Indian Scout kebanggaannya yang telah dibangun selama bertahun-tahun dengan keringatnya sendiri. Kala itu, ia juga memodifikasi Indian Scout-nya dengan memasangkan bodi berbentuk peluru untuk menambah aerodinamika. Ilmu itu ia dapatkan karena dulu Munro juga hampir berhasil bikin pesawat. Jadi ilmu soal aerodinamika juga sedikit banyak dia paham. Dia dengan gagah berani mengunjungi padang garam Bonneville. Tepatnya pada sebuah event tahunan bernama Salt Flat Speed Week. Hasrat dan kecintaannya pada sepeda motorlah yang bisa membawanya hingga ke sini. Tujuannya ke Bonneville hanya sekedar untuk ngerasain aja, bukan berniat untuk memecahkan rekor apapun di sana. Ada cerita unik di perjalanan ini. Motornya dikirim melalui jalur laut. Normalnya, orang yang ngirim motor dari New Zealand hingga sampai ke pelabuhan Seattle akan dikenakan biaya sebesar 10.000 US dollar atau dalam kurs sekarang diestimasikan senilai 300 jutaan rupiah. Tapi, Munro beruntung. Pegawai yang menangani pengiriman tersebut menggratiskan biaya kirim karena terkesan dengan cerita dan impian Burt Munro. Ketika motor sampai di Seattle, masalah belum selesai. Ia harus berkendara via jalur darat sejauh 1000 km untuk bisa sampai ke Bonneville. Nggak mungkin dia akan berkendara sejauh itu dengan motornya.
karena berpotensi akan membuat performa motornya nggak prima ketika dipakai di Bonneville nanti. Maka dari itu, dia membeli sebuah mobil dan trailer bekas dengan harga murah. Dan dia memulai perjalanan babak kedua demi mencapai Bonneville. Kondisi diperburuk karena kap mesin mobil yang dikemudikan Munro terbuka dan ia nggak bisa lihat jalan sama sekali. Ia sempat hilang keseimbangan sejenak, sebelum instingnya mengatakan kalau ia harus membuka pintu mobil dan membiarkan angin menghantam pintu mobil supaya laju mobil perlahan melambat. Dia selamat, termasuk motor Indian Scout-nya. Sampai di Bonneville, ujian untuk Munro belum selesai. Marty Dickerson, teman baru yang Munro temui di Bonneville, mengatakan kalau panitia nggak akan mengizinkan Munro untuk turun dengan motornya, karena motor itu sama sekali tidak memenuhi standar. Seperti yang kalian tahu, dan sudah kami mention di video-video sebelumnya, syarat untuk bisa gaspol di Bonneville itu sangat-sangat ribet. Munro nggak punya banyak waktu untuk memodifikasi motornya lagi supaya bisa sesuai regulasi. Pada waktu itu, dia cuma ngakalin dengan tujuan untuk mengelabui panitia ketika motornya nanti dicek kelayakannya untuk turun di Bonneville. Sekali lagi, keberuntungan kembali menghampiri Munro. Motornya secara ajaib dinyatakan layak turun di Bonneville. Pada saat melakukan run pertama di Bonneville, ketika berada di kecepatan tinggi, motornya nggak stabil. Tapi, Munro masih bisa mengendalikan motornya hingga menyentuh garis finish. Ia meraih top speed hingga 174,75 miles per hour atau sekitar 281,2 km per jam. Kemudian pada saat run kedua, yang rekor kecepatannya akan dicatat secara ofisial, masalah kembali mendera Munro ketika motornya melaju dalam kecepatan tinggi. Stang motornya lari-lari ke kanan dan ke kiri, dan bagian motornya turut bergoyang ke kanan dan ke kiri. Motornya benar-benar nggak stabil. Tapi Munro sekali lagi nekat. Karena ia berpikiran kalau run ini nggak berhasil, dia akan pulang ke New Zealand dengan hanya membawa kekecewaan. Pada run kedua, ia berhasil walaupun dengan sangat-sangat berdarah. Ia bersiap untuk melakukan run ketiga, yang dimana dia harus kembali melaju ke arah titik start lagi. Sejenak, ia bersihkan roda yang sudah diselimuti dengan serbuk garam, dan membersihkan visor helmnya. Dia bersiap, dan sesaat kemudian melaju untuk ketiga kalinya. Pada run ketiga itu, Munro lupa menarik dua roda kecil yang ada pada bagian samping motornya. Dia sempat tergelincir, namun ajaibnya, nggak lama setelah itu dia berhasil meraih kembali keseimbangan motornya. Seolah nggak mengalami kejadian apa-apa, Munro tetap gaspol. Pada run ketiga itu, Munro mengalami luka bakar pada kakinya karena bersentuhan dengan pipa knalpot yang sangat panas. Ketika sampai garis finish, ia terkejut karena dikabari oleh panitia kalau ia memecahkan rekor untuk kelas 883 cc, di mana dia mencatatkan top speed 178,971 miles per hour atau sekitar 288 km per jam. Tapi, Munro masih belum puas. Ia dianugerahi penghargaan Sportsman of the Year Award karena kegigihannya. Dan karena hal yang sama, para peserta lain yang juga terkesan dengan cerita Munro turut membantu untuk memperbaiki motornya supaya bisa melaju lebih kencang lagi. Tapi hasilnya sama. Ketika dibawa ngebut di run berikutnya, motornya masih nggak stabil. Tak lama setelah itu, salah satu prajurit Air Force yang turut hadir di Bonneville melihat letak permasalahan yang dialami oleh Munro. Ia mengatakan ke Munro kalau akar masalah yang jadi penyebab motornya nggak stabil ada pada center of gravity-nya. Dia bilang supaya motornya bisa stabil, center of gravity-nya harus lebih dominan di belakang, supaya motor Indian Scout-nya bisa lebih stabil waktu dibawa di kecepatan tinggi. Sebenarnya Munro pengen banget segera mempraktekkan ilmu yang barusan dia dapat. Tapi pikiran bijaksananya mengatakan kalau ia lebih baik balik dulu ke New Zealand. Dan hal itulah yang ia lakukan. Tahun 1963 hingga 1966 jadi tahun super sibuknya Munro untuk mempersiapkan motornya lagi. Ia bangun ulang mesinnya dan memperbaiki bodi motornya supaya lebih aerodinamis. Dan di periode itu, Munro juga bolak-balik dari New Zealand ke Amerika untuk ngetes lagi motornya di Bonneville. Spek motor Indianya yang makin tinggi ngebuat motor itu udah nggak cocok lagi digeber di arena yang biasa ia gunakan untuk ngetes motor, yaitu di Oreti Beach.
Ketika berada di New Zealand, ia lebih sering pakai motor Velocity-nya untuk mencoba memecahkan berbagai rekor top speed lain. Balik masalah Bonneville, di tahun 1963, Munro kembali dengan Indian Scout-nya berhasil mencapai average speed 183,673 miles per hour atau sekitar 295,59 km per jam. Tapi ada yang bilang kalau dia berhasil nembus kecepatan 313 km per jam. Kemudian di tahun 1964 dan 1965, ia selalu pulang dengan tangan kosong, karena di Bonneville selalu turun hujan. Di tahun 1966, Munro kembali ke Bonneville dengan motor Indian Scout yang kapasitas mesinnya udah digedein jadi 1000 cc. Motornya sempat nyentuh 320 km per jam sebelum hilang kendali. Ia cuma bisa mencatatkan top speed 168 miles per hour atau sekitar 270 km per jam ketika melintasi garis finish. Munro belum menyerah. Di tahun 1967, ia kembali lagi ke Bonneville. Di tahun itu, masalah nggak bosan-bosannya menghampiri Munro. Pada run pertama, salah satu pistonnya menghantam dinding silinder. Hilang satu masalah, tumbuh 1000 masalah lagi. Setelah masalah piston beres, pada run kedua, giliran kampas koplingnya yang bermasalah. Dan ketika blok mesinnya dicek, ternyata klepnya juga ikutan hancur. Munro hampir putus asa karena dompetnya udah tipis dan nggak cukup untuk beli spare part cadangan buat motor itu. Namun, akalnya nggak pernah habis. Dia mengutin klep yang tercecer di area pedok peserta dan mencari klep mana yang cocok dan kondisinya masih bagus. Beruntungnya, motornya siap untuk melakukan run ketiga. Dan di run ketiga itu, Indian Scout milik Munro berhasil mencatatkan top speed 190 miles per hour atau sekitar 305 km per jam. Dan di run keempat atau run terakhir, catatan top speednya berkurang jadi sekitar 183,586 miles per hour atau sekitar 295,45 km per jam. Munro nggak puas dengan capaian itu, karena dia merasa harusnya motornya bisa menyentuh top speed 330 km per jam. Tapi raihan 295,45 km per jam itu sebenarnya udah cukup untuk mengantarkan Munro dan motor Indian Scout-nya untuk memecahkan rekor di kelas 1000 cc. Pada tahun 1968, ia sekali lagi balik ke Bonneville. Namun sama seperti di tahun 1964, cuaca buruk menyerang Bonneville. Tapi kali ini Munro masih punya kesempatan untuk melakukan run. Tapi di tahun ini nggak ada catatan pasti berapa top speed yang berhasil diraih oleh Munro. Yang jelas tidak lebih baik dari run ikoniknya pada tahun 1967. Begitu pula di tahun 1969, di mana ia kembali lagi ke Bonneville, tapi sekali lagi raihan top speednya belum bisa melampaui raihan top speed pada tahun 1967. Sepertinya Indian Scout milik Munro sudah menyerah. Walaupun Munro tidak berkeinginan seperti itu. Munro kembali memaksakan Indian Scout tuanya untuk melaju di Bonneville pada tahun 1970. Kala itu, ia pede karena udah menemukan ramuan baru yang ia harap dapat membantu motor tuanya untuk bisa melaju lebih cepat lagi. Ramuan itu berupa bahan bakar baru yang berasal dari campuran nitro. Tapi sayang, sepertinya piston tua yang ada di motor Indian Scout-nya benar-benar menyerah. Mesinnya hancur berantakan dan sepertinya terlalu mustahil untuk bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Pada tahun 1970 itu, Munro kembali ke New Zealand dengan tangan kosong. Sekali lagi, Munro masih belum kapok. Pada tahun 1971, ia sekali lagi balik ke Bonneville dengan membawa kru film untuk mendokumentasikan aksinya di Bonneville. Namun sayang, entah kenapa pada saat itu motornya sama sekali nggak bisa nyala. Sehingga ia dan kru filmnya balik ke New Zealand dengan tangan kosong. Setelah tahun 1971 itu, Munro lebih memilih hidup santai walaupun ia masih ketagihan terhadap kecepatan. Beberapa kali, ia melakukan top speed trial di New Zealand. Namun, hati dan pikirannya masih selalu tertuju ke Bonneville. Loncat ke tahun 1975, Munro dan teman-temannya kembali mendatangi Bonneville. Namun, pada kala itu ia gagal turun karena kondisi kesehatannya yang menurun. Dan ia harus berdamai dengan keadaannya. Toh, selama ini dia udah menggapai pencapaian yang sangat-sangat fantastis. 3 tahun setelah kunjungan terakhirnya di Bonneville, Burt Munro tutup usia karena sakit stroke. Namun, hanya raganya saja yang telah tiada. Nama Burt Munro masih tetap harum dan masih terpatri di kepala setiap pecinta kecepatan di New Zealand dan bahkan di seluruh dunia.
Kisahnya telah menginspirasi banyak orang New Zealand untuk terus berusaha menggapai mimpi yang dianggap mustahil oleh orang lain. Untuk mengenang kisah Munro yang heroik, motornya dimuseumkan di Museum Nasional Te Papa di Wellington. Kisahnya juga diabadikan dalam film berjudul The World's Fastest Indian pada tahun 2005 yang diperankan secara epik oleh aktor Sir Philip Anthony Hopkins. Sebagai tribute untuk Munro, juga diadakan event tahunan bernama Debut Munro Challenge mulai tahun 2006 hingga saat ini. Kisah ikonik Munro mengajarkan kita untuk selalu berusaha keras untuk menggapai impian kita. Sekalipun ketika kita akan dihadapkan dengan masalah rumit yang berpotensi menggagalkan impian kita. Karena memang yang namanya manusia nggak akan lepas dari yang namanya masalah. Kita punya akal pikiran untuk menyelesaikan masalah tersebut untuk terus mendekatkan kita kepada impian yang sudah kita dambakan sejak lama.